Sekali lagi ada semacam OTG di kita, itu otoritarianisme tanpa gejala tuh. Dibandingkan dengan Orde Baru, Jokowi sangat bagus. Dibandingkan dengan SBY, Jokowi itu memburuk. Dibandingkan dengan Gus Dur lebih lagi tuh. Rolling Stone gather no moss. Batu yang berguling tidak mengumpulkan lumut, tapi dia akan menyeret batu-batu lain untuk ikut bergulir gitu. Tapi tadi saya lihat sebuah bibir mengucapkan selamat pada Partai Komunis Cina yang berulang tahun ke-100 itu. Saya nggak tahu bibir siapa itu. Tapi itu pertanda bahwa kita, bukan kita sebetulnya, Ibu Mega, tadi Ibu Mega yang mengucapkan itu. Viral tuh, saya nggak tahu dari mana dapat video itu. Jadi Ibu Megawati mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina itu. Dengan kata lain, Ibu Mega pro totalitarianisme, otoritarianisme. Karena Partai Komunis Cina itu cuma ada di Cina dan cuma satu-satunya. Jadi itu bukan partai sebetulnya, itu partai tunggal. Jadi terlihat bahwa, apalagi Ibu Mega mengatakan atas nama bangsa Indonesia 200 juta kami mengucapkan selamat ulang tahun Partai Komunis Cina. Jadi bagaimana mungkin Ibu Mega yang hidup dan dihasilkan oleh demokrasi mengucapkan selamat pada partai yang otoriter? Artinya dia pro otoritarianisme. Kan itu bukan sekedar secara logis salah, tapi secara sosiologis juga berbahaya. Karena seolah-olah PDIP menyetujui praktek politik Partai Komunis Cina. Kalau di Cina ya itu urusan dia, tapi kenapa Indonesia melalui Ibu Mega harus PDIP harus mengatasnamakan bangsa Indonesia 200 juta untuk ikut merayakan 100 tahun Partai Komunis Cina. Jadi sekali lagi ada semacam OTG di kita, itu otoritarianisme tanpa gejala tuh. Nggak terlihat tetapi berbahaya sebetulnya itu. Jadi sekarang orang berupaya untuk nilai dan seringkali dianggap bahwa ya Pak Jokowi dibandingkan dengan Orde Baru, rejim Jokowi itu demokratis. Ya dengan sendirinya, kita yang bikin rejim ini setelah Orde Baru demokratis kok. Ayo itu pimpinan demonstrasi mahasiswa itu pada waktu 98. Sekarang aja dia ngajar tentang otoritarianisme, padahal dia tuh melakukan aktivitas untuk membatalkan otoritarianisme itu. Jadi bayangkan nih buzzer dan beberapa akun yang disewa oleh KSP, disewa oleh istana itu, bikin kampanye bahwa demokrasi di era Jokowi lebih baik dari era Soeharto. Ini Nora, ini dungunya Nora itu. Bandingkan dengan periode ketika kita udah demokrasi, bandingkan dengan periode Gus Dur, bandingkan dengan periode SBY. Itu cara membandingkan. Masa bandingin sama Bu Soeharto? Kalau begitu bandingin aja bahwa rejim Jokowi lebih bagus dari rejim Tunggul Ametung gitu caranya. Kan ini di mana otaknya itu? Ini buzzer dan beberapa akun Nora itu kan. Jadi bikin perbandingan aja nggak ngerti, nggak bisa tuh. Dibandingkan dengan Orde Baru, Jokowi sangat bagus. Dibandingkan dengan SBY, Jokowi itu memburuk. Dibandingkan dengan Gus Dur lebih lagi tuh. Kan begitu cara membandingkan. Di era reformasi, ketika demokrasi udah ada, Jokowi justru menurunkan demokrasi, indeksnya drop terus. Begitu cara melihat. Jadi itu soalnya. Yang kedua nih soal lip service ini, saya agak geli-geli ngehek nih dengerin para komentator yang memaki-maki BEM UI itu. BEM UI nggak punya data, BEM UI asal ngoceh tuh. Sekarang kita coba uji ya. Yang dia maksud dengan data apa? BEM UI mau pakai data siapa? Data hari ini saya kasih contoh lagi nih. Hari ini Pak Luhut bilang bahwa ekonomi sudah bertumbuh. Jadi nggak benar tuh. Analis bilang ekonomi kita nggak bertumbuh. Oke, satu, ekonomi sudah bertumbuh. Kata Luhut Binsar Panjaitan yang adalah Menko-nya Jokowi.
Oke, lalu kita dengar apa kata Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani bilang ekonomi tidak akan bertumbuh karena COVID itu. Oke, Sri Mulyani ngomong begitu. Apa kata Pak Tito? Tito bilang berbahaya karena COVID ini akan membatalkan pertumbuhan ekonomi. 3 orang Jokowi bicara hal yang berbeda. Lalu data siapa yang mau dipakai? Kan ini komentator-komentator yang marahin BEM UI juga bodoh semua kan. Ada 3 data yang berbeda, mau pakai data siapa? Kalau BEM bilang ekonomi bertumbuh, itu berarti Presiden Jokowi bohong. Karena Presiden Jokowi bilang kita sudah sedang bertumbuh. Terus BEM bilang, ya saya pakai datanya Sri Mulyani, Sri Mulyani bilang nggak bertumbuh kok. Mau pilih data yang mana itu? Jadi kedunguan ini disebabkan oleh penjilatan-penjilatan. Kalau saya kritik Jokowi, dalam 10 menit saya dibully atau dimaki-maki oleh penjilat Jokowi itu. Kalau mereka muji Jokowi, saya nggak ngapa-ngapain. Padahal itu sama aja kan. Dia muji, kita diamin. Kenapa yang kita kritik mereka marah itu kan? Anda Rocky Gerung mengkritik dengan tidak sopan itu. Oh, kalian juga memuji dengan tidak sopan itu. Menjilat itu artinya memuji dengan tidak sopan. Kan itu soalnya tuh. Jadi kita cuma mau uji sebetulnya. Tadi Ayu udah lengkap menerangkan apa itu otoritarianisme, mengapa peduli pada acara. Wong kita bicara tentang substansi kok. Adu data, oke. Kasih saya waktu untuk mengumpulkan data. Sekarang kita minta mana datanya tuh. Kalau saya mau bilang misalnya, saya punya data bahwa kerusakan hutan di Indonesia itu nomor 1 di dunia tuh. Nanti mereka marah tuh, mana datanya? Oke, mana datanya? Saya perlu data itu dari BPN. Kata BPN nggak boleh keluar data itu. Jadi bagaimana coba? Karena itu data tentang oligarki, nggak boleh publik tahu. Itu aja udah ngaco kan? Negara menyembunyikan data, terus dia suruh kita cari data. Otaknya di mana coba? Jadi kita membayangkan keadaan yang terus memburuk hanya karena yang terus disebut ada semacam creeping otoritarianisme, apa namanya, merangkak otoritarianisme yang sedang merangkak itu. Dan itu yang membahayakan republik ini. Jadi ujian pertama justru pada presiden yang menganggap bahwa ya kalau kasih kritik yang sopan-sopan. Nah itu sebetulnya jangan diucapkan buat BEM, ucapkan buat buzzer-buzzer dia tuh, buzzer-buzzer istana maksud saya. Yang setiap kali memaki-maki orang, menghina-hina orang, mestinya Presiden Jokowi bilang, hey buzzer, stop dengan kekurang ajaran. Jangan katakan pada mahasiswa UI itu mengucapkan itu justru karena udah jengkel buzzer-buzzer ini, tanpa data memaki-maki orang, menghina orang, dan macam-macam mengadu domba kan. Sementara mahasiswa datang dengan tertib berpikir. BEM UI itu bikin kajian setiap minggu itu 3 kali mereka kumpul untuk bikin kajian itu. Lebih rapat paripurna BEM UI itu lebih lengkap isunya daripada rapat kabinet. Seluruh aspek dibicarakan. Soal COVID misalnya, mereka tahu siapa yang mesti dihubungi di luar negeri untuk memberi perspektif alternatif terhadap penanganan COVID. Tentang utang luar negeri itu timbunan dokumen analisis mahasiswa ekonomi UI itu lebih dahsyat daripada yang dipunyai kabinet itu, karena mereka betul-betul tidak ingin dipengaruhi oleh pikiran-pikiran lain. Saya kasih contoh misalnya ini soal penanganan COVID. Akhirnya Presiden harus putuskan bahwa Pak Luhut lah yang memimpin pengendalian COVID ini. Padahal 2 hari lalu masih ada rumor, ada ketegangan antara Menteri Menko Perekonomian Erlangga dengan Menteri Investasi Luhut Panjaitan. Siapa yang mesti memimpin? Apa yang mesti di lockdown? Dan itu artinya ada pertentangan di dalam. Dua-duanya adalah Golkar, dua-duanya adalah politisi. Harusnya penanganan COVID itu komandannya adalah Menteri Kesehatan yang pinter, yang paham tentang algoritma COVID, yang ngerti tentang apa namanya itu, seluruh matematika COVID, yang punya jaringan dengan luar negeri, yang paham akibat-akibatnya. Ini orang Menteri Kesehatan itu pinter, punya metodologi, dan bukan orang partai. Mestinya dia yang pimpin. Kalau sekarang tukar tambah politik untuk menangani COVID itu pakai tukar tambah politik. Kenapa nggak kasih Menteri Kesehatan aja yang mimpin tuh? Sehingga betul-betul netral, metodologinya jelas, kemampuan saintifiknya jauh di atas yang lain tuh.
Ini menunjukkan bahwa COVID itu adalah transaksi politik cara menanganinya. Jadi sekali lagi ini betul tadi Ayu mengatakan bahwa iya pandemi ini cuma memastikan kecurigaan orang dari kemarin tentang penyembunyian data segala macam. Jadi kita mesti katakan bahwa pemerintah sekarang itu punya komorbid, itu oligarki itu komorbidnya tuh. Baru sekarang pandemi bongkar tuh komorbidnya tuh. Apalagi itu macam-macam tuh. Jadi sekali lagi kita betul-betul mengerti bahwa keadaan betul-betul buruk dan tanggung jawab ini mesti kita bebankan pada pemerintah. Mungkin juga BEM UI udah sampai di batas kesabaran sehingga satu keputusan akhirnya dibuat bahwa beliau sang presiden adalah Raja Ngibul, King of Lip Service. Jadi sebetulnya BEM itu berpikir cerdas, berpikir dalam, dan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan BEM itu. Itu hasil dari otak, bukan hasil dari kemarahan. Itu hasil dari pengendapan. Bagaimana caranya? Kalau berbahasa basi memberitik itu presiden nggak ada apa-apa. Kalau dia lakukan yang keras sekali ditegur gitu. Jadi sebetulnya substansinya sama. Cuma presiden tersinggung, karena itu dia mesti tambahkan, silahkan kritik, tapi harus sopan santun. Dan itu artinya presiden marah. Sebagai orang yang mengerti tentang gestur dari politik Mataram itu, Mataram Syndrome, itu tahu bahwa ada yang terbakar dalam dada presiden itu, atau dibisikkan oleh buzzer-buzzer dungu itu. Jadi tetap dianggap bahwa presiden bereaksi cepat terhadap mahasiswa itu. Dan itu kelihatan bahwa pada waktu itu istana mengundang aja satu jurnalis di dalam, mungkin juga bukan jurnalis, suruh tanya sama presiden tuh, supaya presiden bisa langsung jawab. Kan itu yang terjadi. Kalau doorstop itu bisa ada wartawan berjajar di situ. Ini cuma satu kamera dan satu tape recorder yang disorongkan pada presiden. Oh, presiden ngoceh di situ. Jadi terlihat bahwa istana memang jengkel dengan Mas Yowi. Tapi rakyat menganggap bahwa ya itu intinya. Nah, jadi kalau masih ada kucing-kucingan seolah-olah nggak ada persoalan dan presiden baik-baik aja, enggak. Fakta ini memperlihatkan bahwa gumpalan energi yang membengkak pada publik akhirnya dicairkan oleh BEM UI, dan itu kemudian yang meleleh kemana-mana sampai hari ini. Seluruh Indonesia itu ngomongin hal yang sama tuh. Nah, baru sekarang misalnya kita lihat pers nasional itu, nggak ada satupun pers nasional yang masih membela Presiden Jokowi. Semua membuat telak-telak gambar itu kan. Jadi justru jadi makin viral karena ketololan dari rektor UI yang memanggil mahasiswa itu. Dan akhirnya terbongkar lagi bahwa rektor UI juga lebih busuk itu karena ambil uang 2 kali, digaji 2 kali, dan kita membayar dia 2 kali kan sebagai pembayar pajak. Saya membayar rektor itu 2 kali, gaji buat UI dan gaji melalui BUMN. Ini kan dangkal, bukan sekedar rakus, tapi nggak ngerti bagaimana. Kan coba kita lihat. Rektor UI jadi komisaris, melanggar statuta UI. Dalam statuta UI itu diatur cara pengangkatan rektor. Siapa yang mengatur? MWA. Siapa anggota MWA? Erick Thohir. Jadi Erick Thohir, anggota MWA, mengangkat rektor. Lalu dia angkat lagi rektor yang sama sebagai komisaris. Erick Thohir juga mesti dipecat, karena etikanya juga buruk. Dia melanggar statuta UI juga, Erick Thohir, kan sama kan? Tapi kalau kita lihat sebetulnya di belakang ini ada tukar tambah politik. Tentu saja Erick Thohir memerlukan rektor UI supaya ada akses pada mahasiswa tuh. Dengan maksud nantinya satu waktu rektor UI jadi juru kampanye atau tim sukses Erick Thohir yang mau nyalek jadi presiden. Itu nggak ada soal. Kenapa yang jadi soal 2 kali digaji? Ini namanya korupsi kan? Kan ini ngambil uang 2 kali kan korupsi itu. Jadi sekali lagi ini lip service ini membuka seluruh borok problem pseudo demokrasi kita, atau diterangkan saya terbalik, OTG tadi itu otoritarian tanpa gejala. Sehari ini saya dapat undangan lagi macam-macam itu, mungkin saya udah nggak bisa buka WA, itu udah ratusan undangan dari kelompok ini kelompok itu, satu Indonesia itu, untuk bicara hal yang sama.
Jadi itu artinya isunya udah bergulir sampai anggota DPR dari fraksi mana itu di Sumatera minta bicara soal yang sama. Ada yang dari Kendari, macam-macam. Jadi saya rumuskan bahwa yang dilakukan PMUI itu udah menyebar. Jadi udah momentum itu udah berjalan. Tinggal kita tunggu dia jadi monumen, dan monumen itu bakal nggak nyampe 2024 udah ada monumen baru tuh. Jadi percepatan inilah yang betul-betul ya blessing in disguise aja. Seolah-olah masih bisa ditahan perubahan itu, nggak bisa. Jadi keadaan ini justru memperlihatkan bahwa apa yang diucapkan oleh BEM UI itu sebetulnya itulah yang menjadi hati nurani rakyat. Jadi nggak percuma orang mau tahan BEM UI itu. BEM UI bisa dipecat oleh rektor, di-DO-kan, tapi nggak mungkin orang men-DO-kan hati nurani rakyat, nggak bisa. Jadi itu yang udah terjadi itu. Bayangkan, saya bisa pastikan partai-partai dalam 1 minggu ini sibuk bikin rapat tentang isu ini. Karena mulai mengintip peluang jatuhnya kekuasaan. Karena terlihat bahwa kekuasaan udah limbung. Kan ini intinya kan, ini udah 5 hari itu segala macam. Itu nggak ada tuh teguran. Presiden udah bilang ya biasa aja tuh. Mestinya Rektor UI dengan sendirinya mengundurkan diri kalau ada otak. Atau jangankan ada hati, ada otak aja. Ini cuma soal otak, dia berpikir bahwa dia mengambil uang 2 kali. Bukan sekedar waktu rektor UI, waktu dia kan FEUI juga dia jadi komisaris, kan nggak boleh kan. UI itu meminta rektor untuk tinggal di kampus 24 jam kalau bisa, benahi kurikulum UI. Bukan magang di tempat lain yang gajinya 1 miliar sebulan, kan itu namanya curang, bukan sekedar curang. Ya kalau curang mungkin itu soal mental, tapi dia kan dia punya otak untuk tahu bahwa itu nggak boleh. Jadi terlihat bahwa UI akhirnya dapat impact buruknya itu. Dia nggak mengurus UI, tapi dipuja-puja sebagai rektor. Nah itu sebetulnya intinya itu. Nah kita lihat soal-soal semacam ini sebagai ukuran etis dari kepemimpinan. Tentu bagian-bagian ini yang saya nggak menyinggung pribadi seseorang sebagai nama rektor itu, tapi dia sebagai pejabat UI itu mestinya malu terhadap dalil yang dibuat sendiri itu. Setiap kali kita masuk gerbang UI itu bunyinya veritas, probitas, justitia. Veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, justitia artinya keadilan. Tiga-tiganya dilanggar oleh rektor UI. Jadi apalagi yang mau disalahkan pada mahasiswa tuh. Mestinya mahasiswa yang panggil rektor UI itu hari Minggu untuk diadili. Tapi BEM UI dan BEM 1 Indonesia itu betul-betul parameter utama dari demokrasi kita. Kan dulu mereka olah-olah udah dapat duit 200 juta di segala macam, dan momentumnya memang nggak di situ, belum di situ. Tapi setiap hari mereka berpikir, dan dia berpikir dalam kegembiraan sambil pacaran, dia coret-coret meme, apa yang mau dibikin meme, itu biasa. Jadi karena itu BEM UI itu jengkel, itu hari Minggu itu hari mereka bercengkrama, mungkin juga masih pakai jarak. Tapi ini kan kebutuhan mahasiswa bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga kenikmatan menikmati masa remaja. Dan itu nyatu dengan kejengkelan pada kekuasaan. Kan kekuasaan membatalkan seluruh kenikmatan mahasiswa untuk belajar sebetulnya itu, karena belajarnya dihalang-halangi. Mau bikin, kalau misalnya nih mahasiswa bikin seminar tentang Omnibus Law, tentang undang-undang minerba segala macam, itu dihalang-halangi secara tidak langsung oleh rektor. Dia jengkel. Padahal kegiatan mahasiswa yang bersifat ilmiah di dalamnya juga ada romance antar panitia, itu biasa sebetulnya. Jadi ini memang bodoh ini UI ini menghalang-halangi mahasiswa. Nah sekarang kena pembatunya mereka yang menghalang-halangi kan. Dan akhirnya satu Indonesia bersatu di dalam soal itu. Tapi kita tetap masih lihat inkonsistensi kalau soal pikiran itu udah mahasiswa dan mak-mak udah nyatu aja tuh pikirannya. LSM juga udah nyatu tuh. Nggak ada batas lagi tuh, nggak ada yang kalian nasihatin, kalian ini masih muda, kalian harus berpikir masa depan tuh. Nggak ada itu orang bego tuh yang nasihatin mahasiswa itu tahu apa masa depan buat dia tuh. Jadi saya lihat begitu tuh, beberapa mereka yang benci pada BEM UI sok-sok nasihatin, nanti kalian diperalat oleh segala macam. Loh, kita justru yang lagi diperalat oleh mahasiswa untuk mengucapkan pikiran mereka. Saya ini lagi diperalat oleh mahasiswa
untuk meneruskan isu lip service. Bukan saya peralat mereka, lain itu dia dan kita mau diperalat oleh kebenaran, mau diperalat oleh kejujuran, mau diperalat oleh keadilan, kan itu kan. Jadi sama seperti situasi-situasi perubahan politik, selalu terjadi persekutuan diam-diam antara gerakan politik di dalam formal rejim dan di luar rejim, itu biasa terjadi itu. Dan Pak Mardhani udah pasti sehari mungkin 7 kali rapat webinar dengan mahasiswa, itu udah pasti terjadi itu. Sri Lestari, saya suka panggil Ayu tuh, dan atau Lewe, nama aktivisnya Lewe tuh. Ini ya dokter Sri Lestari sebetulnya. Dan kita semua tahu lah itu tuh. Yang bahaya adalah pejabat-pejabat publik termasuk anggota DPR yang nggak konsisten. Tadi saya baca di media itu, anggota DPR dari PAN pulang dari luar negeri yang harusnya ikuti prosedur prokes itu mesti di karantina, dia nggak mau, bahkan dia langsung ikut rapat tuh. Dia dibully kan akhirnya kan. Bagaimana? Barusan Presiden bilang supaya semua itu serius tuh. Ini anggota DPR dari PAN itu, saya sebut aja PAN karena dia disebut begitu di siapa namanya itu, Gus Pardi apa siapa itu. Dia menolak untuk diisolasi, padahal aturannya begitu. Orang dari luar negeri yang masuk isolasi dulu tuh. Dia merasa dia imun terhadap COVID. Padahal dia imun sebagai anggota DPR, bukan imun terhadap COVID. Kan beda lagi itu kan cara lihatnya tuh. Ngaco itu orang itu. Sementara pada pihak lain tadi Kapolda DKI Jakarta bikin seruan, siapa yang naik sepeda itu akan dia tangkap, sepedanya akan dia kandangi. Nah itu bagus itu kan. Tapi coba sebetulnya konsisten, kandangin juga anggota DPR yang keluar dari kandang itu. Seharusnya dia dikandangin. Ini dia masih beredar dan nggak ada tuh yang kasih sanksi itu. Jadi rakyat melihat lagi bahwa berarti Presiden lip service saja. Mestinya kan Presiden suruh tangkap itu anggota DPR, bukan ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh petugas kesehatan. Seperti kalau petugas kesehatan menangkap pasien yang lari dari rumah sakit kan ditangkap kan. Jadi bawa ambulans, tangkap anggota DPR itu supaya rakyat tahu bahwa Presiden menegakkan aturan. Minta tolong pada Pak Kapolda, karena Pak Kapolda itu dalam soal COVID ya tegas itu. Coba aja. Nah begini-beginian tuh yang nanti akan di-BEM-kan lagi oleh BEM UI itu, tunggu aja, atau BEM yang lain, BEM ITB segala macam, udah bersiap-siap semua tuh. Jadi Indonesia akan dikepung oleh mem-mem semacam itu. Nanti ada macam-macam gelar yang akan disebut, ada King of Lip Service, King of lip glossing, King of Lip Balm. Ada pepatah yang Rolling Stone gather no moss itu. Batu yang berguling tidak mengumpulkan lumut, tapi dia akan menyeret batu-batu lain untuk ikut bergulir gitu. Jadi saya ingin agar supaya batu itu juga menyerempet dosen-dosen UI, khususnya dosen UI. Beberapa hari lalu saya bicara dengan beberapa dosen UI dan semuanya merasa iya sih, bagus sih BEM. Terus gue tanya, lu ngapain? Saya ini ASN. Jadi mau diam-diam aja tuh. Justru karena saudara ASN namanya aparat sipil negara, itu selamatkan negara, bukan diam-diam aja tuh. Bikin petisi pada rektor, itu baru jadi dosen UI tuh. Masa dosen UI diem, mahasiswanya justru lebih progresif. Kan itu artinya dosen UI membiarkan kejahatan. Setiap kali dosen UI ini masuk gerbang UI, dia baca gede-gede tuh slogan UI, Veritas, Probitas, Justitia. Tapi dia sendiri ngumpet dan nggak mau menerapkan prinsip itu. Jadi ini adalah ujian terutama buat dosen UI, bukan buat masih udah militan. Ini dosen UI ini yang ya bebal sebetulnya kalau nggak bisa lihat bahwa ini adalah masalah negara. Dianggap dia ASN. Lah karena lu ASN, maka lu selamatkan negara, bukan lu biarkan negara ini membusuk. Dan itu yang mestinya. Jadi saya tuntut agar supaya saya berhak menuntut karena saya mengajar 15 tahun itu dan nggak minta digaji itu. Ini ada rektor yang baru 2 tahun udah minta digaji 2 kali pula kan. Itu kan otaknya di mana nih, dan dosen-dosen UI masih biarkan itu juga tuh. Jadi sekali lagi
rapatkan energi terakhir agar supaya UI betul-betul diingat sebagai kampus yang memperjuangkan veritas, probitas, justia, dan jadikan mahasiswa ini sebagai pemikir pertama yang menghendaki menumbuhkan kembali Indonesia. Kita bersedia untuk ditunggangi oleh mahasiswa. Itu jangan menunggangi mahasiswa. Kita yang harus ditunggangi oleh mahasiswa karena mereka yang memiliki masa depan.